Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Isni Rahmawati, NPM 10221130 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Quran untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di sini ada 3 materi, yaitu Ta'rifatul Quran atau mengenal Quran, Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran, Mubtada al-Iman bil Quran, tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Pengertian Ta'rifatul Quran yaitu Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya ada mukjizat. Mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya adalah itu diantaranya terletak pada fashah dan balaghahnya, keindahannya, susunannya, dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Selanjutnya ada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kandungan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yaitu Allah memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad SAW tentang keraguan yang mereka terhadap Al-Quran. Allah menantang kaum musyrik, terutama yang lancar berbicara bahasa Arab, untuk membuat satu surat menyerupai Al-Quran yang mencakup hikmah, kisah-kisah, kandungan hukum, serta pelajaran lainnya. Tentu saja mereka mencoba membuatnya tidak akan mampu karena manusia terlalu lemah jika dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Isra ayat 18 yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami hendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Kandungan dalam surat Al-Isra ayat 18 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan manusia ke dalam 2 golongan. Yang pertama, golongan mencintai kehidupan dunia dan golongan yang mencintai kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan kenikmatannya yang dapat mereka rasakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan keinginan mereka itu di dunia sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di akhirat, mereka tidak mendapat apapun kecuali azab neraka. Al-Quran disampaikan secara mutawatir sehingga terpeliharanya ashalanya atau al-maqulu bitawaturi. Membaca Al-Quran adalah ibadah atau al-mutabadu bitilawati. Al-maqulu bitawaturi itu Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Di sini ada sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ada ayat yang diturunkan, Nabi menyuruhkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskan di batu, kulit binatang, dan pelepah tamar dan apa saja yang dapat dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu disusun dalam surah, mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Kesaksian tentang hal ini disampaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Di sini ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama adalah hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. Kedua, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Nama-nama Asmaul Quran yaitu yang pertama ada Alkitab, petunjuk, rahmat, cahaya, ruh, obat, kebenaran, penerangan, pelajaran, berita gembira, dan peringatan. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Yang pertama ada Kitabun Naba'i wal Akhbar atau kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Yang kedua ada Kitabul Hukmi wa Syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menerapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuensi. Yang ketiga ada Kitabul Jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat dalam arti khusus, yakni dalam arti umum, yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Yang keempat ada Kitabul Tarbiyah atau kitab tarbiyah. Dijelaskan juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 79, yang artinya tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepada Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebarkan, kamu tetap mempelajari. Kelima ada pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akikah, ibadah, hukum, dan muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Tidaklah kami lupakan sesuatu apapun dalam Alkitab. Dan surat selanjutnya ada Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepada Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah di atas, yakni di dalam Al-Mahfudz, karena sesungguhnya Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi. Atau yang dimaksud yakni di dalam Al-Quran yaitu kami tidak meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara agama kecuali kami menunjukkan di dalam Al-Quran, baik penjelasan yang sudah gamblang atau global, yang penjelasannya bisa didapatkan dari Rasulullah SAW, atau dengan ijma ataupun kias berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian Al-Qurtubi juga berkata, maka benarlah berita Allah bahwa dia tidak meninggalkan perkara sedikit pun dalam Al-Quran, baik secara rinci ataupun berupa kaidah. At-Tabari berkata dalam menafsirkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran ini telah turun kepadamu, wahai Muhammad, sebagai penjelasan apa yang dibutuhkan manusia seperti mengetahui halal dan haram, pahala dan siksa, dan sebagai petunjuk dari kesesatan dan rahmat bagi yang membenarkannya dan mengamalkan apa yang di dalamnya berupa hukum Allah, perintahnya dan larangannya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Beliau berkata, dan sebagai gambar gembira bagi siapa saja yang taat kepada Allah dan tunduk kepadanya dengan bertauhid dan patuh dengan ketaatannya, maka Allah akan berikan gambar gembira kepadanya berupa besarnya pahala di akhirat dan keutamaan yang besar. Selanjutnya ada muqtada al-iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran ada 1. Berhubungan erat dengan Al-Quran, 2. Belajar dan mengajarkan serta membacanya, 3. Memahami, mentadaburi isinya dan melaksanakannya,
Keempat, menghafal dan memeliharanya. Berhubungan erat dengan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada indikatornya. Yang pertama ada tilawah atau membaca, kedua memahami, ketiga menerapkan, keempat menjaga dan memelihara. Mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Mentarbiyah diri dengan Al-Quran merujuk pada usaha seseorang untuk memperbaiki dirinya dengan bantu Al-Quran, yaitu kitab suci dalam agama Islam. Merupakan konsep penting dalam Islam karena Al-Quran dianggap sumber utama petunjuk umat Islam dan memegang kunci dalam membimbing individu ke jalan yang benar. Menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Menyeru orang kepadanya dijelaskan pula dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Menegakkannya di muka bumi. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.